Oke YouTube, welcome back to channel Aryawan Agus. Dan pada video kali ini saya akan membahas mengenai PKM, yaitu pembatasan kegiatan masyarakat yang akan diterapkan di Kota Denpasar. Ini penerapannya adalah per tanggal 15 Mei 2020 dan sementara sampai 14 Juni 2020. Jadi selama 1 bulan, mulai tanggal 15 hari Jumat lusa, itu akan berlangsung. Dan pada video kali ini saya akan membagikan informasi, mungkin banyak teman-teman yang masih bingung apa sih itu PKM, apa bedanya sama PSBB. Jadi biar teman-teman lebih aware dan jangan sampai kalian salah kira ini sama dengan PSBB. Jadi ini saya buatnya berdasarkan dari hasil keputusan, tunggu sebentar, Perwali PKM yang sudah disign oleh Wali Kota Denpasar, Pak Raymandre. Jadi saya berdasarkan data ya, jadi bukan asumsi saya sendiri. Jadi saya akan menjelaskan juga biar teman-teman juga lebih gampang, dan mungkin ada yang mungkin juga nggak dapat atau malas baca, jadi saya akan jelaskan di sini. Oke, tapi sebelum kita mulai, jangan lupa seperti biasa bantu dengan klik tombol subscribe di bawah, nyalakan lonceng, dan juga like video ini. Kalau ada pertanyaan, jangan ragu buat komen di bawah. Saya akan berusaha bantu menjawab semua pertanyaan dari teman-teman semua. Oke? Oke, langsung aja kita mulai. Jadi di sini saya akan menjelaskan poin-poin yang penting yang perlu teman-teman semua ketahui, yaitu ruang lingkup dari PKM ini, di mana itu dibagi menjadi ada 6 ruang lingkup yang menjadi fokus dari kegiatan PKM ini. Yang pertama adalah penyelenggaraan pembatasan kegiatan masyarakat, nanti ada pembagiannya lagi, penjabarannya. Lalu ada bantuan sosial, kemudian partisipasi masyarakat, kemudian pembinaan dan pengawasan, lalu berikutnya pendanaan, dan yang terakhir sanksi administratif. Jadi ini adalah poin-poin yang akan saya jelaskan. Mungkin videonya agak panjang sedikit, tapi saya harap teman-teman bisa mengikutinya, jadi teman-teman bisa aware, jadi bisa clear banget apa itu PKM. Oke. Jadi PKM ini sebenarnya mirip banget sama PSBB, hanya saja dia skalanya lebih kecil, satu kota, dan dia juga nggak ada yang namanya sanksi pidana. Jadi kalau PKM kita melanggar, itu kita hanya kena sanksi administratif dan juga sanksi adat yang diterapkan di setiap desa adat di Denpasar. Jadi mungkin ada perbedaan di setiap desa adat, tapi yang pasti ada sanksi administratifnya. Jadi bukan sanksi pidana ya yang kita ditahan di penjara, tapi sanksi administratif. Kalau mau tahu mungkin bisa cek di Google apa itu sanksi administratif, dan seperti itu sanksi pidana. Oke, saya lihat contekan ya biar nggak ada yang keskip. Jadi yang pertama kita mulai dari penyelenggaraan pembatasan kegiatan masyarakat. Dan ini tujuannya sama ya, gini untuk mempercepat penanganan COVID-19 di Kota Denpasar secara khususnya. Jadi di sini saya akan langsung ke bagian pembatasan kegiatan masyarakat. Nah, dari poin ini itu dibagi lagi. Yang pertama adalah pembatasan dalam pelaksanaan kegiatan belajar di rumah. Lalu pembatasan kegiatan bekerja di tempat kerja atau di kantor. Yang ketiga, pembatasan kegiatan keagamaan di rumah, ibadah, kegiatan sosial, dan budaya. Lalu yang keempat, pembatasan kegiatan di tempat umum, termasuk pembatasan belanja di pasar. Jadi kita diminta untuk belanja dari rumah. Dan berikutnya yang terakhir E, pembatasan moda transportasi dan mobilitas masyarakat. Ini yang akan saya bedah secara detail, jadi teman-teman mengerti pengertian dari masing-masing pembatasan yang tadi diterapkan di dalam rangka PKM ini. Oke, kita mulai yang pertama ya, pelaksanaan kegiatan belajar dari rumah. Jadi ini sudah jelas ya, sudah berlangsung juga. Jadi buat anak-anak dari SD, TK, sampai kuliah malah, mereka sudah belajar dari rumah. Jadi untuk di dalam PKM ini lebih ditekankan lagi, mereka melaksanakan kegiatan belajar itu di rumah masing-masing melalui metode pembelajaran jarak jauh
dengan media yang paling efektif. Kegiatan pelaksanaan administrasi sekolah dikerjakan dari rumah dengan bentuk pelayanan yang disesuaikan. Jadi kita diminta untuk menyesuaikan mekanismenya agar jangan sampai kita tatap muka atau kita datang ke sekolah. Lalu berikutnya teknis pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran serta pelaksanaan administrasi sekolah selama pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat diatur lebih lanjut oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang pendidikan berdasarkan kewenangan. Jadi untuk pendidikan itu nanti akan ada aturan resminya dari dinas pendidikan setempat, jadi mereka akan langsung info ke sekolah-sekolahnya bagaimana mekanisme yang paling benar. Lalu berikutnya yang kedua adalah pembatasan kegiatan bekerja di tempat kerja atau kantor. Yang pertama adalah mengatur dan menyesuaikan kembali jam kerja atau layanan sesuai kebijakan daerah kecuali pelayanan publik di bidang kesehatan, penanggulangan bencana, keamanan, dan ketertiban serta perhubungan. Jadi yang bidang-bidang ini mereka diberikan pelonggaran ya dibandingkan bidang-bidang yang lain karena ini memang bidang yang sangat krusial, jadi sangat penting dan wajib selalu ready. Lalu yang berikutnya mengatur jumlah pekerja yang masuk atau menerapkan sistem shift. Jadi di sini diharapkan pengusaha itu bisa mengatur ulang schedule-nya. Jadi misal yang sebelumnya satu shift itu 10 orang, mungkin dikurangi jadi 6 orang atau mungkin 5 orang. Agar juga mereka bisa mengatur jarak juga dalam bekerja. Jadi nggak terlalu rapat untuk ininya. Berikutnya menjaga agar pelayanan yang diberikan dan atau kegiatan usaha tetap berjalan secara terbatas. Jadi kita tetap jalan usahanya tapi dibatasi lebih ketat lagi dibandingkan sebelumnya. Kemudian menerapkan protokol tempat kerja kepada pekerjanya, meliputi 1. Kewajiban mengukur suhu tubuh pekerjanya sebelum masuk kantor dengan suhu badan paling tinggi 38 derajat Celcius. Sebenarnya ini sudah kita lakukan dari sebelumnya sih, cuma sekarang dari pemerintah mereka minta kita mewajibkan untuk setiap atau siapapun yang masuk kerja di tempat kerjanya menyiapkan termogan, jadi kita bisa mengecek suhu tubuh dan maksimal suhunya 38 derajat. Kalau lebih dari itu, mereka biasanya akan dilarang untuk masuk kerja dan mereka diminta untuk pulang untuk beristirahat. Seperti itu. Lalu yang kedua, pemakaian masker. Jadi karena sudah semua pakai masker, tapi sekarang lebih ditekankan lagi, benar-benar wajib sekarang. Dan berikutnya ketiga, menyediakan tempat cuci tangan beserta sabun dan larutan pensteril tangan atau hand sanitizer. Jadi sekarang pun misalnya sebelumnya sudah banyak, bahkan di hampir semua tempat umum ya, baik dari rumah sakit, apotek, warung, bahkan sudah ada juga mereka naruh keran di depan warungnya, lalu ada sabun, ada sanitizer. Tapi mungkin yang belum semua. Tapi karena sudah ada PKM ini, jadi mereka sekarang diwajibkan untuk menyediakan itu semua. Lalu berikutnya yang melaksanakan rapid test mandiri bagi pekerjanya untuk memastikan bahwa kondisi kesehatan pekerjanya aman dan memberi pelayanan kepada masyarakat. Jadi ini buat yang pelayanan publik yang ketemu sama tamu, tetap sama tamu, mereka harus di make sure di rapid test, jadi mereka jangan sampai mereka menularkan virus itu ke para masyarakat atau kepada orang yang datang untuk berinteraksi dengan mereka. Lalu berikutnya memberikan perlindungan dan bantuan kepada pekerja yang terpapar corona sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi itu untuk poin terakhir dari pembatasan kegiatan bekerja di tempat kerja. Jadi sebenarnya ini lebih ditekankan lagi ya. Sebenarnya hampir 90% sudah kita jalankan. Baik dari mengurangi jumlah tenaga kerja yang masuk. Jujur saya di hotel, saya juga menerapkan hal yang sama. Sudah mengurangi jumlah pekerjanya. Lalu juga sudah mengukur suhu tubuh bahkan dari bulan Maret kemarin. Lalu juga makan masker juga sudah sangat serempak. Dan juga penggunaan sanitizer dan juga air mengalir serta sabun sudah diterapkan. Jadi sudah mudah untuk mencari sanitizer dan juga sabun cuci tangan. Lalu yang berikutnya adalah pembatasan kegiatan keagamaan di rumah ibadah, kegiatan sosial dan budaya. Jadi kembali lagi ini sudah kita jalankan. Jadi kita sudah dibatasi untuk bersembahyang ya, misalnya yang muslim beribadah ke musola sudah dibatasi, yang Hindu ke pura juga sudah dibatasi. Jadi lebih ditekankan lagi di mana pembatasan ini dibatasi. Lalu ada poin kedua,
pelaksanaan kegiatan keagamaan, sosial, dan budaya mengharuskan dilaksanakan di luar rumah dan dapat melibatkan beberapa orang peserta dengan jumlah yang terbatas, yakni maksimal 20 orang. Jadi, kalau memang kita harus melaksanakan kegiatan ibadah atau keagamaan, mungkin ada upacara, itu jumlah orangnya sangat dibatasi, yaitu maksimal hanya 20 orang saja, tidak boleh lebih. Lalu yang ketiga, dalam hal pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, yang tadi harus dilaksanakan. Setiap orang atau penanggung jawab pelaksana kegiatan harus memperoleh izin dari perbekal atau lurah atau bendesa adat serta tetap mematuhi protokol kesehatan pencegahan penularan corona. Jadi sebelum kita melaksanakan suatu kegiatan agama atau upacara, kita wajib minta izin. Setelah dapat izin, baru kita boleh melakukan, dan kita tetap wajib mematuhi protokol kesehatan. Jadi saat kita berinteraksi, kita pakai masker, sediakan sanitizer, dan tetap jaga jarak, physical distancing dan juga social distancing. Itu poinnya. Lalu yang berikutnya adalah pembatasan kegiatan di tempat umum, termasuk pembatasan belanja di pasar. Jadi kita diminta belanja dari rumah, mungkin dengan online ya, seperti Gojek atau Grab. Jadi di sini juga dijelaskan lagi, ditekankan pembatasan jam operasional kegiatan usaha sampai pukul 21, maksimal jam 9 malam, bukan jam 8 ya. Dan tetap menerapkan social physical distancing, serta turut menjaga kestabilan ekonomi dan kemampuan daya beli konsumen dengan tidak menaikkan harga barang. Nah, jadi buat para pedagang, jangan mengambil kesempatan karena kalian buka mungkin sampai jam 9, kalian menaikkan harganya. Tetap di harga normal agar daya beli mereka tetap terjaga. Lalu berikutnya, mewajibkan pelaku usaha pedagang untuk melaksanakan protokol berdagang berniaga meliputi pelindung wajah. Jadi kita diwajibkan untuk pakai masker ya, pakai sarung tangan yang karet, lalu menjaga jarak aman dengan pengunjung. Jadi jarak tetap diatur mungkin 1,5 sampai 2 meter. Lalu juga buat jarak di lantai, jadi ketika orang berbaris mungkin belanja di Alfamart, Indomart, ketika kasir juga dijaga jaraknya. Jadi dibuatkan kayak sign, tanda, garis, setelah itu lagi 1,5 meter, 2 meter, garis berikutnya. Jadi berbaris dengan rapi. Lalu berikutnya, khusus bagi pelaku usaha peniaga penyedia usaha makan dan minuman, berupa rumah makan, restoran, warung, kafe, devat atau tempat lainnya diharuskan untuk mengatur posisi tempat duduk pengunjung dengan jarak minimal 2 meter, atau membatasi jumlah tempat duduk, atau tidak menyediakan tempat duduk sama sekali dengan memprioritaskan layanan berupa bawa pulang makanan dan minuman atau take away. Jadi seperti ini juga sudah terjadi di beberapa fast food ya, di daerah Kuta yang saya tahu, mereka sudah tidak menerima lagi untuk makanan yang untuk pengunjung yang makan di sana. Jadi semua wajib untuk take away makanannya. Jadi hanya datang, pesan, makan dibungkus lalu dibawa pulang. Kemudian membatasi jumlah kerumunan pengunjung serta melakukan jeda usaha setiap 2 jam sekali selama 10 menit. Oke, waktu jam persen untuk membuka ventilasi dan melakukan penyemprotan cairan disinfektan atau melakukan penyemprotan disinfektan pada meja dan kursi pada waktu buka dan tutup usaha. Jadi kita diatur kalau tetap mau buka atau ada tamu, kita bisa, tapi kita harus mengatur waktu, dan setiap 2 jam sekali itu kita sediakan 10 menit untuk membuka jendela, jadi agar sirkulasi udara tetap masuk, tetap berputar, dan kita menyemprot disinfektan di meja dan juga kursi. Lalu bagi desa atau lurah dan desa adat diusahakan untuk melaksanakan pembatasan belanja keluar rumah dengan mengadakan layanan atau kerjasama layanan antara pasar desa dan badan usaha milik desa atau BUMDes dan usaha mikro kecil menengah. Dan berikutnya adalah setiap pengelola tempat usaha dan tempat umum wajib melakukan disinfeksi secara berkala pada tempat usaha dan tempat umum yang dikelolanya. Jadi kita sekarang makin ditekankan, makin diwajibkan untuk rutin secara berkala melakukan disinfeksi di tempat usaha kita. Lalu pengelola tempat usaha seperti bioskop, ingat ya, ada bioskop, diskotik, bar, karaoke, panti pijat, dan tempat hiburan sejenis, lapangan umum, serta fasilitas umum sejenis, dan tempat wisata wajib menutup sementara kegiatannya selama PKM berlangsung.
baik di desa, kelurahan ataupun di adatnya. Jadi sekarang udah benar-benar dilarang. Walaupun saya tahu dari kemarin pun sudah ditutup seperti lapangan ya, tempat wisata juga seperti pantai juga sudah ditutup, tapi sekarang lebih ditekankan lagi buat semuanya. Lalu berikutnya bagian keenam adalah pembatasan moda transportasi dan mobilisasi masyarakat. Jadi pada poin ini, selama PKM, moda transportasi dan transportasi umum dibatasi, kecuali pemenuhan kebutuhan pokok dan kesehatan. Jadi kalau kendaraan yang membawa kebutuhan pokok dan juga alat kesehatan itu diperbolehkan. Lalu keperluan distribusi bahan baku, industri, manufaktur, dan juga assembling. Lalu berikutnya keperluan ekspor dan impor. Keempat, keperluan distribusi barang kiriman. Jadi seperti Tiki, JNE mereka masih bisa. Lalu angkutan bus, jemputan karyawan tetap tempat usaha itu masih diperbolehkan. Berikutnya layanan kebakaran, layanan angkutan sampah, kebersihan, layanan hukum dan ketertiban, serta layanan darurat. Itu masih diperbolehkan. Jadi nggak ada masalah untuk yang itu ya. Lalu berikutnya operasi pelabuhan untuk pergerakan kargo, bantuan evakuasi dan organisasi operasional terkait. Itu masih diperbolehkan. Kemudian moda transportasi dan transportasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat tadi diwajibkan mengikuti ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, membatasi jumlah orang paling banyak 50% dari kapasitas angkutan. Jadi misal kita naik mobil, mungkin mobil yang biasanya buat 5 orang ya. Jadi kita hanya boleh mengisinya hanya 2 orang. Jadi nggak boleh 3 atau mungkin 4 orang. Itu sudah melebihi 50%. Jadi kalau biasanya mobilnya muat buat 6 orang, jadi hanya bisa diisi 3 sekarang. Jadi nggak bisa lagi kita full untuk muatan di kendaraan kita sendiri. Lalu berikutnya membatasi jam operasional moda transportasi dan transportasi umum yang ditentukan sesuai kebijakan desa, kelurahan, dan desa adat. Kemudian menerapkan protokol kesehatan terhadap petugas dan penumpang yang memakai moda transportasi umum. Menjaga jarak antar penumpang. Jadi kita naik kendaraan umum tuh kita wajib buat penggunaan protokol. Jadi seperti pakai masker, jaga jarak itu wajib dilakukan. Lalu berikutnya tambahan di sini adalah setiap orang yang memasuki wilayah desa, kelurahan, dan desa adat yang menerapkan pembatasan kegiatan masyarakat harus melalui pemeriksaan pos pantau yang sudah ditentukan. Jadi ada list-listnya, itu kalian bisa cek juga di internet juga ada. Khususnya di Denpasar, jadi hampir di setiap jalan utama menuju dan keluar ke Denpasar itu sudah ada pos-posnya. Petugas yang bertugas di pos pantau sebagaimana dimaksud adalah Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Badan Penanggulangan Bencana, Satuan Polisi, Pamong Praja, Satgas Kecamatan, Satgas Desa, Satgas Gotong Royong Desa Adat atau pecalang ya. Lalu selain itu mereka juga diwajibkan untuk menggunakan APD atau alat pelindung diri. Jadi di sini juga setiap desa, kelurahan, desa adat itu berkewajiban untuk menjaga suasana dan situasi tetap kondusif ya. Jangan sampai ada suatu hal yang bikin rame, gaduh. Lalu berikutnya lagi yang penting adalah di sini ada bagian lagi. Jadi pola jaga baya dalam percepatan penanganan corona sebagaimana dimaksud pada pasal 13 dilakukan dengan memberikan edukasi kepada masyarakat untuk melakukan isolasi mandiri 14 hari bagi masyarakat dengan status OTG atau orang tanpa gejala. Jadi misalkan dari luar negeri, kalian nggak ada gejala, kalian tetap harus di isolasi mandiri. Atau kalian adalah seorang ODP atau orang dalam pemantauan, kalian habis pergi dari tempat yang red zone atau sudah terpapar virus corona, kalian harus juga isolasi mandiri. Kemudian namanya PDP, pasien dalam pengawasan, serta yang berstatus pekerja migran Indonesia atau PMI. Jadi kita wajib aware atau sadar ya, kita harus mengisolasi diri kita selama 14 hari sebelum kita bertemu atau kita bepergian ke tempat lain. Oke, berikutnya ini kan sudah jelas ya, kalian akan harus melapor ke tempat
tempat kalian tinggal saat kalian datang. Kemudian yang penting lagi, untuk bantuan sosial, ini bantuan sosialnya adalah bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara, belanja daerah, belanja desa, dan juga pendapatan dan belanja desa adat atau sumbangan pihak ketiga. Jadi banyak untuk ininya, untuk sumber bantuannya di sini. Oke, lalu bantuannya di sini pun diberikan kepada warga masyarakat yang tidak terdata sebagai warga desa, kelurahan atau desa adat terdampak penyebaran COVID. Bisa berupa sembako, beras, atau nasi bungkus. Oke ya, ini untuk mekanismenya itu berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Partisipasi masyarakat, oke, saya akan skip. Pembinaan pengawasan, dan yang terakhir yang penting adalah sanksi administratif. Jadi di sini adalah ada beberapa sanksi yang kita dapatkan, dan disinilah yang saya dapatkan perbedaannya antara yang saya bilang tadi PSBB sama PKM. Jadi kalau PSBB dia sanksinya ada sanksi pidana, bisa cek di sini ada berita di Kompas TV yang diterapkan di Jakarta. Ada sanksi sampai 1 tahun dan juga denda 100 juta rupiah. Tapi kalau PKM dia sanksinya sanksi administratif, yaitu yang pertama adalah sanksi kepada setiap pimpinan atau penanggung jawab tempat kerja atau kantor yang melanggar ketentuan yang tadi. Itu diberikan sanksi administratif berupa yang pertama teguran lisan, yang kedua teguran tulisan, yang ketiga penghentian sementara kegiatan usaha, atau yang terakhir penutupan kegiatan usaha. Jadi kalau kita bandel tetap melanggar, harusnya jam 6 tutup kita masih buka, kita diberikan sanksi ini. Lalu berikutnya ini sanksi yang perseorangan. Jadi setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dikenakan sanksi sebagai berikut. Sama, yang pertama teguran lisan, yang kedua perintah berupa keharusan membeli masker. Jadi misalnya kalau kita bepergian dengan motor kita nggak pakai masker, kita diwajibkan beli masker dulu baru kita boleh lewat. Lalu berikutnya perintah berupa untuk tidak melanjutkan perjalanan. Jadi kalau kita melanggar cukup parah, misalnya kita nggak tahu, kita ditanya mau pergi kemana, kita bilang kita nggak tahu juga mau kemana, hanya sekedar keluar, itu kita diperintahkan nanti untuk pulang ke rumah, jadi kita nggak boleh keluar saat itu. Lalu berikutnya yang terakhir adalah tidak dilayani dalam pengurusan administrasi kependudukan. Jadi kita akan dipersulit untuk pengurusan nanti kalau memang kita melanggar aturan PKM ini. Lalu berikutnya setiap pengelola tempat umum yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dikenakan sanksi teguran lisan, teguran tulisan, pencabutan izin, dan terakhir penutupan. Jadi kurang lebih itu, dan ini akan berlangsung lagi 2 hari ya, tanggal 15. Jadi buat teman-teman persiapkan semuanya. Saran saya buat yang kerja, kalian bisa cari surat keterangan bertugas di tempat kalian bekerja. Jadi sebagai bukti kalau memang bertugas untuk bekerja di hari PKM, jadi kalian tidak akan diminta untuk kembali. Mereka sudah membawa surat resmi dari perusahaan kalian untuk bekerja. Gitu aja. Sorry videonya agak panjang, ini sampai 25 menit lebih, tapi semoga bermanfaat. Dan buat teman-teman yang mau share, bisa bantu share video ini ke teman-teman yang lain atau ke grup kalian, jadi mereka lebih aware. Karena saya menjelaskan poin-poinnya saja, jadi lebih spesifik ya. Karena sebenarnya ini ada 11 lembar dan cukup panjang, tapi poin-poinnya sudah saya sampaikan di sini. Jadi buat teman-teman, sekali lagi, kalau video ini kalian suka, jangan lupa tekan tombol like. Lalu jangan ragu buat subscribe video channel ini. Karena saya yakin channel ini juga sangat bermanfaat buat kalian. Mulai dari prakerja, review, dan juga update hal yang baru. Dan juga vlog drone saya, yang juga saya akan update lagi ketika pandemi berakhir. Jadi jangan ragu buat subscribe ya. Subscribe itu gratis, dan saya akan sangat senang dan saya sangat-sangat berterima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe channel saya. Jadi sampai jumpa di next video, dan semoga semua dalam keadaan sehat. Thank you.